Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangko sanghang namami Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Di zaman Sang Buddha, ada seorang biku yang tidak bisa berhenti memikirkan mantan istrinya yang telah meninggal. Dia berhenti makan dan melakukan tugasnya. Dia dalam kondisi yang sangat buruk, sehingga saudara-saudaranya membawanya untuk melihat Sang Buddha. Sang Buddha memintanya untuk menceritakan masalahnya. Biku itu menjawab, "Saya tidak bisa berhenti memikirkan mendiang istri saya." Sang Buddha berkata kepadanya, "Bukan hanya kali ini saja, Biku. Anda sangat menginginkan wanita ini. Di masa lampau, cintanya membuatmu mendapatkan penderitaan yang besar." Sang Buddha pun menceritakan kisah masa lampaunya. Dahulu kala, ada seorang Raja Asaka memerintah di Potali, sebuah kota di kerajaan Kasi. Ratu dan permaisurinya bernama Ubari. Dia wanita yang menawan, cantik, dan anggun. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka bersama dan sangat mencintai. Namun, begitu dia meninggal, Raja jatuh ke dalam kesedihan dan menjadi sedih dan sengsara. Dia meletakkan tubuhnya di peti mati dan meletakkan peti mati di samping tempat tidurnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya berbaring di atas peti mati, mengenang Ubari. Dia berhenti peduli dengan penampilannya dan mengabaikan tugasnya sebagai raja. Penasehatnya pun menjadi sangat khawatir dengan raja mereka dan negara mereka. Kala itu, Bodhisatta adalah seorang petapa yang memiliki 5 kesaktian dan 8 pencapaian meditasi. Dia berdiam di bawah kaki gunung Himalaya. Dia memiliki kekuatan mata dewa, dan ketika melihat sekeliling India dengan penglihatan saktinya itu, dia melihat raja itu meratap dan langsung memutuskan untuk menolongnya. Dengan kekuatan gaibnya, petapa itu tiba di taman raja dan duduk di atas batu keberuntungan. Ketika melihat seorang Brahmana muda melihat Bodhisatta, dia memberi salam dan memulai percakapan. Bodhisatta mulai berbicara dengan ramah kepadanya. "Apakah raja seorang pemimpin yang arif?" tanyanya. "Ya Tuan, raja adalah seorang yang arif," balas orang muda itu. Tetapi permaisurinya baru saja wafat. Dia membaringkan tubuh permaisurinya ke dalam peti mati dan berbaring meratapinya. Hari ini adalah hari ke-7 sejak dia mulai begitu. Anda tampaknya memiliki banyak kekuatan. Bisakah Anda membantu raja kita mengatasi kesedihannya? "Saya tidak mengenal raja itu, Brahmana muda," kata Bodhisatta. "Tetapi, jika raja yang datang dan memintanya kepadaku sendiri, akan saya beritahukan kepadanya tempat istrinya sekarang dilahirkan kembali dan membuat wanita itu berbicara sendiri." "Kalau begitu Bante, tunggulah di sini sampai kubawakan raja kepadaku," kata Brahmana muda itu. Bodhisatta mengiyakannya. Brahmana muda itu bersemangat dan segera pergi untuk memberitahu raja. "Anda harus mendatangi orang ini yang memiliki penglihatan sakti," katanya kepada raja. Raja sangat gembira memikirkan dapat melihat Ubari. Dia segera bergegas ke tempat itu. Setelah memberi salam kepada Bodhisatta, raja duduk di satu sisi dan bertanya, "Benarkah seperti yang diberitahukan kepadaku, bahwasannya Anda mengetahui di mana permaisuriku dilahirkan kembali?" "Benar, Paduka," jawabnya. Kemudian raja menanyakan di manakah tempatnya. Bodhisatta menjawab, "Wahai Paduka, dia begitu dimabukkan oleh kecantikannya sehingga jatuh dalam kelalaian dan tidak melakukan perbuatan yang baik dan bajik. Jadi, sekarang dia telah menjadi seekor ulat kotoran sapi di dalam taman ini." "Saya tidak percaya," kata raja. "Kalau begitu, saya akan memperlihatkannya kepada Anda dan membuatnya berbicara," kata Bodhisatta. "Tolong buat dia berbicara," kata raja. Bodhisatta mengucapkan perintah. 2 orang yang sibuk menggelindingkan gumpalan kotoran sapi datanglah menghadap raja. Dengan kekuatannya, dia membuat mereka melakukan demikian, dan mereka pun datang.
Bodhisatta menunjuk salah satu dari mereka kepada raja. Itu adalah permaisuri Ubarimu, Paduka. Dia baru saja keluar dari gumpalan kotoran ini, mengikuti suaminya ulat kotoran. Lihat dan perhatikanlah. Apa? Permaisuri Ubariku adalah seekor ulat kotoran? Saya tidak percaya, teriak raja. Saya akan membuatnya berbicara, Paduka. Saya mohon, buatlah dia berbicara, Bante, katanya. Bodhisatta dengan kekuatannya memberikan ulat tersebut kemampuan berbicara. Ubari, katanya. Ada apa, Bante? Tanya Ubari dalam bahasa manusia. Siapakah namamu dalam kehidupan sebelumnya? Tanya Bodhisatta. Namaku adalah Ubari, Bante, jawabnya. Permaisuri Raja Asaka. Beritahu saya, lanjut Bodhisatta. Manakah yang paling kamu cintai sekarang? Raja Asaka atau ulat kotoran ini? Oh Bante, itu adalah kehidupan masa lampauku, katanya. Kala itu, saya hidup bersamanya di taman ini, menikmati rupa, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Akan tetapi, sekarang ingatanku telah menjadi kabur dikarenakan kelahiran kembali. Dia seperti mimpi yang jauh bagiku. Tapi sekarang, dalam hidup baru saya, kegembiraan baru, kesedihan baru, telah mengisi ingatan dan perasaan saya. Saya tidak bisa hidup dalam bayang-bayang memori yang jauh. Suami cacingku adalah segalanya untukku sekarang. Jika suamiku menginginkannya, aku akan membunuh Raja Asaka dan menggunakan darahnya untuk membersihkan kaki suamiku. Setelah mendengar kata-kata ini langsung dari Ubari, dalam bentuk cacing kotoran, Raja menyadari kebenaran. Dia memegang ingatan dan perasaannya. Dia meramalkan perasaan dan fantasinya pada Ubari, yang telah pindah dalam kelahiran kembalinya. Ternyata cinta mereka itu tidak ada lagi. Ubari dalam wujud ratu manusianya sudah tidak ada lagi. Jika dia benar-benar mencintainya, apakah dia akan tetap mencintainya jika dia tidak mencintainya? Jika dia benar-benar mencintainya, apakah dia akan tetap mencintainya meskipun dia cacing? Ia menyadari bahwa cintanya itu egois, bersyarat, dan sementara. Dia melihat dengan jelas bahwa semua penderitaan yang dia rasakan adalah dari penolakannya untuk melepaskan. Jadi, dia melepaskannya. Kembali ke istana, Raja membasuh dirinya dan mengenakan jubah bersih yang baru. Dia memerintahkan jenazah ratu untuk dikeluarkan dan kamarnya dibersihkan. Raja berterima kasih kepada petapa itu karena membantunya melihat kebenaran. Dia memberi hormat kepada Bodhisatta dan pulang kembali ke kota. Dan kemudian, akhirnya dia menikahi ratu lain dan memerintah dengan benar. Setelah mengakhiri uraian ini, sang guru memaklumkan kebenaran-kebenaran dan mempertautkan kisah kelahiran mereka. Di akhir kebenaran, biku yang tadinya menyesal itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mantan istrimu adalah Ubari. Anda, biku yang mabuk cinta, adalah Raja Asaka. Sariputta adalah Brahmana muda tersebut. Dan petapa itu adalah diriku sendiri yang telah menjadi Buddha. Pesan moralnya, semuanya tidak kekal. Meskipun Anda mungkin memiliki waktu yang menyenangkan dengan seseorang, ketika orang-orang pindah, mereka kehilangan keterikatan lama mereka. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 16 Piyawaga Syair 211 Tasma piyang nakairata piya payo hipapako ganta te sang nawijanti ye sang nati piya piyang, yang artinya, oleh sebab itu janganlah mencintai apapun,
Karena berpisah dengan apa yang dicintai adalah menyedihkan. Tiada lagi ikatan bagi mereka yang telah bebas dari mencintai dan tidak mencintai. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negative.